bahwa surga datang ke bumi present sekarang, itu harus dikantongin dengan satu pengharapan yang lebih luas, yaitu pengharapan yang akan datang seperti kekal. Betul. Jadi sebetulnya tidak ada kata apatis di sini ya. Baik mengenai mujizat, tanda, kuasa Tuhan. Kita harus tetap berpegang. Berpegang dan percaya akan kedaulatan Tuhan. Tuhan bisa lakukan itu. Tapi kalaupun tidak, masih ada pengharapan yang jauh lebih mulia, jauh lebih besar dibandingkan pengharapan kecil yang ada di kesementaraan ini. Shalom semua, shalom Pak Theophilus. Shalom Pak T. Kiranya kasih anugerah Kristus Yesus atas kita sekarang sampai kekal, amin. Amin. Ya, ini kan beberapa waktu ini Pak Theophilus sampaikan tentang City of God, ya. Kota Allah. Kota Allah. Nah, ini kan istilah populer ya di di dunia kekristenan. Ya, kan khususnya mereka yang mempelajari teologi, sejarah teologi ya. Betul. Nah, ini kan merujuk ke salah satu tulisan yang paling terkenal abad ke-4 ya. Kelima ya. Tulisan dari Santo Agustinus. Iya, betul. Itu beken banget dan menjadi acuan bagi banyak teolog-teolog yang kemudian menyusun akan konsep-konsep teologianya. Ya. Nah, apakah yang dimaksud City of God itu yang disampaikan Pak Theophilus itu kurang lebih seperti yang disampaikan Santo Agustinus itu? Iya, yang saya sampaikan kemarin adalah iman dan pengharapan Abraham yang tertulis di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-10. Ya, atau mulai ayat 9 aja Pak Tim, kita bacakan ya. Berangkat dari Ibrani 11, 9, 10. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, di sini dikatakan di ayat 10. Jadi riwayatnya ini saya ulang ya. Riwayatnya ini kan Abraham yang tadinya mengikut akan Terah ayahnya sampai ke Haran, sampai kemudian ayahnya meninggal dan dia mendengar perintah Tuhan. Di Haran itu dia mendengar suara Tuhan, pergi ke tempat yang nanti aku akan tunjukkan. Nah, itu adalah tempat yang dia tidak tahu ya. Kalau di ayat 8 ya, di Ibrani 11 ayat 8 itu kan dikatakan lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. 8 bagian B ya. Jadi dia memang tidak tahu, dia hanya taat. Nah, di sana ada janji. Nah, sesampainya di tanah Kanaan, Abraham ini kan mendengar lagi. Itu saya sampai teliti, itu janji tentang tanah, tentang lokasi yang dijanjikan Allah itu sampai 4 kali ya. Yang terakhir disertai dengan nanti berkat ini, tanah ini menjadi milikmu, kemudian keturunanmu akan menduduki kota-kota musuh gitu ya. Nah, Abraham ketika tiba di situ, Tuhan tunjukkan lihatlah sekeliling, kemudian dia melihat, Tuhan berkata itu semua akan aku berikan sebagai milik pusakamu dan keturunanmu. Jadi itu berarti tempat yang dituju sebetulnya. Sudah sampai. Dan Abraham pun sudah menduduki tempat itu sebetulnya. Itu masalah lokasi atau tempat. Kemudian masalah keturunan. Wah, Abraham harus nunggu lama. Karena itu dikatakan bahwa meskipun nggak ada dasar untuk percaya, usianya dia sudah 100 tahun, istrinya Sarah itu sudah 90 tahun, tapi karena janji Tuhan, Abraham percaya, Tuhan menghargai, senang dengan, berkenan dengan iman Abraham itu, sehingga Tuhan menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu dicatat di dalam tulisan-tulisan rasul-rasul perjanjian baru. Nah, kemudian setelah itu bagaimana Abraham menyikapi kegenapan dari 2 janji yang sudah betul-betul genap, betul-betul dia terima? Ternyata Abraham menganggap bahwa bukan ini
Setelah dia sampai di tempat di tanah lokasi yang dijanjikan, iya, betul. semua jadi kepunyaan dia secara teritorial. Bahkan keturunan bahkan diberikan. keturunan di situ ya sampai ke Israel ya. Ya, Nah, anak cucu. Nah, tapi di situ dia merasa ini belum seperti itu ya. Iya, bukan ini, Bukan gitu. ini. Bukan ini. Makanya dikatakan, ya ini kita ulang lagi Ibrani 11 ayat yang ke 13, coba Pak Tim coba lihat. Ibrani 11:13. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ya, coba 14 sekarang. 14. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ya, itu tanah air kalau dijelaskan di ayat 16 itu surgawi, ya betul. Berarti Abraham itu ketika sudah tiba di situ dia tahu bahwa bukan ini. Nah, bagaimana perkembangan dari iman dan pengharapan Abraham? Nah, saya kan berulang kali sampaikan Pak Tim bahwa apa sih definisi dari pengharapan itu? Ya, pengharapan itu kan menginginkan sesuatu yang lebih baik di hari esok. Untuk itu dia percaya karena Tuhan yang berbicara itu dia yakini pasti akan memberi yang lebih baik. Lebih baik dari Haran. Dia pergi ke tempat yang dia nggak tahu. Tapi begitu dia sampai di tanah Kanaan, dia berkata bukan ini. Janji keturunan dia percaya dan Tuhan berikan. Tapi Abraham berkata bahwa aku ini orang asing di sini. Dan dikatakan dalam iman mereka semua ini telah mati. Berarti ada batas selama manusia itu hidup di bumi ini, ada batas ini dijelaskan di sini. Nah, itulah yang kemudian dikaitkan oleh penulis Ibrani bahwa sesungguhnya Abraham ini merindukan sebuah kota. Kotanya itu adalah kota yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Ayat 10 ya. Iya, ayat 10. Itu yang disebut kota Allah. Nah, sekarang kita lihat ayat 16 ya. Tadi saya singgung tapi sekarang dibaca. Ibrani 11:16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Surgawi. Jadi sudah bukan bendawi, bukan duniawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Berarti Allah mempersiapkan sebuah kota. Kota di sini bicara tentang komunitas peradaban. Ya. Nah, kembali ke apa yang disampaikan oleh Santo Agustinus. Santo Agustinus itu berkata begini, ini ada catatannya. Jadi civitas Dei atau kota Allah yang dia maksudkan itu dibentuk oleh manusia yang mencintai Tuhan lebih dari segalanya, lebih dari diri sendiri. Tujuannya adalah berdamai dengan Allah kekal abadi. Nah, kata kekal abadi ini penting ya. Tapi ini kan berbicara tentang di bumi ini dan yang membangun adalah manusia. Nah, ini salah atau benar? Menurut saya benar. Karena faktanya ada perintah-perintah Tuhan setelah Yesus mengajar murid-murid 3,5 tahun, kemudian dia menyelesaikan karya penebusan, naik ke kayu salib, kemudian Tuhan mati, dibangkitkan, dan dia naik ke surga dan berjanji akan datang kembali. Tuhan Yesus itu dia itu memberikan perintah-perintah, beritakan Injil kepada segala makhluk, jadikan semua bangsa muridku. Berarti yang membangun peradaban kerajaan Allah tanda kutip itu adalah manusia. Manusia, gereja. Manusia di dalam Kristus, ya, tubuh Kristus.
Berarti nggak salah ini. Jadi kota Allah Civitas Dei dibentuk oleh manusia, tapi mereka yang kelompok yang mencintai Tuhan lebih dari diri sendiri. Sementara Civitas Terrena atau kota dunia, peradaban dunia, apa itu? Komunitas dunia, Komunitas begitu ya. manusia. Ini ya manusia. Ini dibentuk oleh manusia yang mencintai diri sendiri. Lebih dari Tuhan dan firman-Nya. Tujuannya kalau Civitas Terrena ini, kota dunia ini adalah kekuasaan, kehormatan dan kenikmatan duniawi. Nah, sudah mulai terang ya, sekarang mulai jelas ya perbedaannya. Kota Allah tujuannya perdamaian abadi dengan Allah. Kota dunia tujuannya kekuasaan, kehormatan dan kenikmatan duniawi. Nah, dua kota ini bercampur selama sejarah dunia ini berputar. Jadi sampai kapanpun ini terjadi. Pencampuran dua kota ini ya disebut city ini. Yang satu City of God, kota Allah, Civitas Dei, yang satu kota dunia, Civitas Terrena. Nah, ini bedanya ada di tujuan akhir, gitu Pak Tim. Nah, sekarang kalau ditanya, nah kalau gitu kan sama dengan apa yang dirindu-rindukan oleh Abraham di dalam Ibrani 11 tadi. Saya bilang sama, tetapi belum lengkap. Nah, ini bicara tentang pewahyuan dari zaman ke zaman. Gitu Pak. Jadi dari penjelasan Pak Teo tadi, betul memang rupanya ada janji Tuhan untuk gereja ya. Untuk gereja. Kita bicara khusus dulu gereja yang present, tapi juga ada yang nanti di masa mendatang akan diberikan Tuhan. Seperti itu ya. Sebuah kota, benar-benar kota ya Pak? Betul. Ya kota di sini lebih baik sebuah peradaban. Komunitas, kehidupan gitu ya, kehidupan komunal gitu. Yang dibangun oleh Allah sendiri, oleh Tuhan sendiri. Kapan itu kegenapannya yang dinanti-nantikan dengan melambai-lambai dari jauh, melihat dari jauh. Ya dikatakan di ayat 13 tadi. Kemudian itu yang disebut tanah air surgawi oleh Abraham itu sebetulnya nanti akan tergenapi pada hari kebangkitan. Betul. Jadi pada hari kebangkitan atau hari pengangkatan, hari pengangkatan, datangnya kerajaan Allah secara lengkap, sempurna, yang tentunya itu karena Tuhan Yesus datang dan Dia akan menjadi raja di atas segala raja, menegakkan kerajaan yang tidak binasa. Itu yang dinubuatkan di dalam kitab Daniel sebagai batu yang terungkit tanpa perbuatan tangan manusia yang kemudian jatuh dan menjadi sebuah gunung. Nah, inilah yang disebut kota Allah yang dinanti-nantikan oleh Abraham. Kita umat Kristen, kita menganggap Abraham bapak orang beriman, maka kita harus punya iman dan pengharapan seperti bapak Abraham. Demikian Pak. Ya, jadi ini pengharapan yang kalau boleh pakai istilah populer itu menuju ke milenium ya. Milenium. Kerajaan 1000 tahun kerajaan 1000 tahun yang akan ada di dunia. Bahkan nanti berlanjut. Nah, langit sampai baru, bumi baru. BBB ya, langit baru, bumi baru sampai selesainya segala rencana Tuhan digenapkan. Nah, ada yang menarik Pak Teo. Jadi kenapa nampaknya pandangan milenium ini seperti terabaikan pada penafsir-penafsir sekelas Santo Agustinus pada abad-abad yang lalu yang gereja mulai. Memang kita harus akui bahwa pewahyuan itu progresif Pak.
Oke. Jadi pewahyuan tentang kelengkapan rencana Allah itu dinyatakan dari zaman ke zaman, itu ditambahkan, dilengkapi, dan kita sebagai umat Tuhan akhir zaman, kita berhutang kepada pendahulu-pendahulu kita yang telah meletakkan dasar, tapi kita ini terus melihat bagaimana pewahyuan itu dilengkapi sampai kita jadi jelas. Nah, pada masanya. Ada masanya. Dan sebetulnya nggak perlu sampai abad ke-5 Santo Agustinus ya. Yang para teolog yang hidup di abad ke-18, abad ke-19, yang pinter-pinter, yang hebat-hebat itu bingung kalau berbicara tentang nanti seperti apa akhir zaman itu. Mereka belum bisa paham. Ya, bahwa science and technology nanti akan berkembang sampai seperti apa, sehebat apa, itu mereka kan belum punya gambaran. Jadi pewahyuannya sampai di situ ya kita hargai, ya kita akui itu sebagai pewahyuan pada masanya. Betul. Nah, sampai Israel merdeka, itu terjadi perubahan total. Kok ternyata apa yang Tuhan Yesus ucapkan di dalam Kisah Rasul 1, coba kita lihat aja ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6. Ini pertanyaan murid-murid sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Murid-murid ini nasionalis banget ini. Coba ayat 6. Kisah Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? 7 jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. 9 terangkan Tuhan Yesus ke surga. Amin. Jadi 3 ayat ini ya, Kisah Rasul 1, 6, 7, 8 ini menjawab pertanyaan murid-murid yang tadi saya sebut, nasionalis yang merindukan kerajaan Israel dipulihkan, karena waktu itu mereka terjajah ya. Jadi mereka nggak punya kerajaan, nggak punya pemerintahan, dan mereka tahu bahwa itu akan dipulihkan. Karena ada banyak nubuatan di kitab nabi-nabi perjanjian lama bahwa kerajaan Israel akan dipulihkan. Tapi siapa yang akan duduk di tahta? Tahta Daud, Raja Daud. Mesias. Ya, Mesias. Nah, murid-murid tahu Yesus adalah Mesias. Dan Tuhan Yesus akan naik ke surga, akan pisah. Lah murid kan tanya, terus janjimu di perjanjian lama bahwa engkau akan duduk di tahta Daud dan memulihkan kerajaan Israel itu kapan, Tuhan? Jawaban Tuhan Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Itu otoritas Bapa. Jadi Tuhan Yesus nggak mau jawab. Tapi dari kata-kata jawaban ayat 7 ini tersirat bahwa itu akan terjadi. Itu akan tergenapi, tapi soal waktunya itu kamu tidak perlu tahu. Kamu nggak perlu ribut lah. Nah, kemudian ayat 8 Tuhan Yesus mengalihkan. Kamu punya tugas. Tugasmu apa? Menjadi saksi bagi aku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Murid-murid pikirannya kerajaan Israel pulih, selesai. Tuhan Yesus lain. Tuhan Yesus bilang, ini keselamatan ini harus sampai pada segala bangsa. Untuk itu kamu harus terima Roh Kudus. Nanti kamu jadi saksi. Yerusalem. Di Yerusalem terus mereka nggak mau pergi, aniaya. Aniaya baru mereka pergi ke Kisah Rasul 1 ayat 8, ujung pangkalnya 8 ayat 1 saat Stefanus dibunuh, mereka menggenapi pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Repot juga. Mereka kok nggak mau apa ya? Nggak mau
langsung jalan gitu. Wong Tuhan sudah bilang jadi saksi sampai ke ujung bumi itu Kai itu. Tapi mereka tahu betul bahwa akan ada kerajaan yang City of God tadi, kota yang dahsyat, peradaban yang yang baru, super, yang tidak korup, yang tidak ada kerusakan di dalamnya, di mana Yesus memerintah seperti itu. Jadi raja, duduk di tata daun. Tapi itu tidak terlacak sampai ke merdekanya Israel. Karena merdekanya Israel ini penggenapan dari ayat 6 dan 7 ini. Iya. Setelah ini ayat 6 dan 7 ini tergenapi, 14 tanggal 14 Mei 1948 Israel merdeka. Nah, sejak Israel merdeka itu Pak Tim, itu sebetulnya penggenapan ayat pohon ara bertunas itu digenapi. Kalau pohon apa saja itu yang bersama-sama dengan seputar tahun-tahun itu. Memang terjadi kemerdekaan macam-macam kan. Bangsa-bangsa Asia itu kan merdekanya ya setelah Perang Dunia Kedua usai, termasuk diantaranya pohon ara dan pohon apa saja pohon di luar Israel. Nah, inilah pertanda perhitungan kalau boleh saya pakai istilah bagaimana kita sedang menuju akhir dari apa yang sudah difirmankan. Nah, kita ini ada di penghujung. Kita ini sudah ada di penghujung. Nah, itulah sebabnya kenapa penafsir-penafsir sebelum Israel merdeka muncul nongol zaman modern Pak Theo. Mereka tidak bisa menafsir bahwa ini akan tergenapi pada tentu saja pada masanya jauh sekali ya Pak Theo. Santo Agustinus masih terlalu jauh, bahkan awal. Sampai abad ke berapa tadi, ke 18 abad awal 19 itu mereka masih belum tahu arah dari kerajaan Israel yang akan lahir di atas kalau boleh dibilang lokasi di mana Tuhan tentukan seperti itu ya. Betul. Nah, ini menarik karena dari sini berawal mula adanya pandangan amilenialisme gitu Pak Tevilus. Iya, itu perjalanan dari pandangan teologi yang sekarang sangat tidak populer tentunya ya. Tapi masih ada masih ada karena dia berusaha mempertahankan pandangan yang bapak-bapak yang mana sebetulnya mereka juga menantikan lahirnya bangsa Israel ini. Nah, ini kalau ditarik lebih lanjut Pak Tevilus, ini kan bicara tentang tempo hari di dalam khotbah-khotbah Pak Tevilus itu bicara tentang bahwa ada janji Tuhan, kemenangan seperti itu di masa hidup ini. Surga datang ke bumi dalam artian gereja saya. Jadi perubahan apapun itu, entah kesehatan, kesembuhan atau kemakmuran atau apapun itu kan doa Bapa kami. Betul. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di sini seperti di bumi seperti di surga. Nah, satu sisi kan seperti itu Pak Tevilus. Tapi Pak Tevilus sampaikan lebih lanjut, jangan berhenti sampai di situ. Itu yang jadi poin dari iman Abraham, pengharapan Abraham. Bahkan setelah jadi kemakmuran diraih, orang ada achievement sampai digenapi karena berkat Tuhan. Ya biar kita belajar dari Abraham, bukan ini. Karena City of God itu nanti kalau Yesus memerintah sebagai raja sepenuhnya, dan aku nggak ngalami kematian lagi. Jadi kalimat yang tadi di ayat 13, dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak menerima janji. Itu kalau direnungkan dalam itu Pak Tim. Tidak terima janji yang mana? Kalau janji Abraham, kalau kata janji lokasi sudah sampai, janji keturunan sudah punya. Nah, terus apa? Kok tidak? Ya itu tadi yang dinanti-nantikan oleh Abraham, yaitu kota yang berdasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Nah, ini berkait sama pengharapan ya Pak. Iya, pengharapan. Begini maksudnya, kan kita itu kan tempo hari disampaikan kalau ada pengharapan kemenangan, kemudian
kalau begitu kita bisa menyikapi, karena kalau paham tentang City of God ini, Ya. kita bisa menyikapi tentang pengharapan di masa penderitaan. Ya. Seperti itu kan Pak Theophilus mengajar dua hal itu. Ada iman dan pengharapan di dalam sesuai dengan janji-janji, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, berkat dan sebagainya, kesembuhan dan sebagainya, itu ada semua dalam janji. Kita harus percaya bahwa ini dijanjikan. Tapi kalau kita lihat dalam uraian Ibrani 11 dikatakan, yaitu mulai ayat yang keberapa itu ya, 35 kalau nggak salah. Coba mulai ayat yang ke-35. Ini khotbah yang kedua ya, minggu kedua ya Pak. Iya, betul. Jadi Ibrani 11 ayat yang ke-35, setelah ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan, ini mujizat ya. Anak mati dihidupkan kembali. Wah, ini seneng banget karena Tuhan Maha Kuasa. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Jadi kebangkitan itu kata kunci. Kata kunci. Abraham mati, Ishak mati, Yakub mati, dan nanti saya juga mati, Pak Tim, kalau Tuhan belum datang. Tapi saya punya kebangkitan, kuasa kebangkitan dan iman dan pengharapan kebangkitan. Nah, dalam pengharapan dan iman terhadap kebangkitan itulah ada pengertian pengharapan City of God. Karena City of God itu nanti akan didirikan oleh Tuhan Yesus dalam satu dimensi yang berbeda dengan dimensi yang kita rasa sekarang ya. Ada perubahan-perubahan yang signifikan, tapi di bumi ini yang kita sudah bahas dalam pelajaran Kerajaan 1000 tahun, itu kita ini sudah mengalami kebangkitan, tidak pakai akan tubuh yang lemah, yang hina dina ya dikatakan, tubuh yang hina dina ini, tapi menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, yang menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Yaitu dalam Filipi pasal 3 ada ya. Jadi ini yang sebetulnya menjadi iman dan pengharapan orang Kristen. Gitu Pak Tim. Jadi yang perlu ditangkap di sini sebetulnya pengharapan bahwa surga datang ke bumi present sekarang, itu harus dikantongin dengan satu pengharapan yang lebih luas, yaitu pengharapan yang akan datang seperti kekal. Betul. Jadi sebetulnya tidak ada kata apatis di sini ya. Baik mengenai mujizat, tanda, kuasa Tuhan, kita harus tetap janji-janji. berpegang. Berpegang. Dan percaya akan kedaulatan Tuhan, Tuhan bisa lakukan itu. Tapi kalaupun tidak, masih ada pengharapan yang jauh lebih mulia, jauh lebih lebih besar dibandingkan pengharapan kecil yang ada di kesementaraan ini. Nah, itu ada di dalam kisah perjalanan iman Abraham dan pengharapan Abraham tadi. Ya, Abraham kan jalan. Dia mengharapkan yang lebih baik, dan dia sudah dapat yang lebih baik itu. Dia mengharapkan akan keturunan, Tuhan kasih keturunan, tapi dia bilang bukan ini, karena ada yang lebih, dan mereka pun mati. Jadi semua mati di dalam iman bahwa present, percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan berkati, Tuhan akan pelihara, tapi sebetulnya lebih dari itu. Yang dijanjikan oleh Tuhan, tadi dikatakan bahwa sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi peradaban, kota, komunitas, Civitas Dei yang betul-betul komplit, lengkap dan supernatural, dan penghuninya pun juga nggak ada kematian lagi, never grow old di sana. Itu semua akan kita alami dalam iman dan pengharapan yang kita contoh dari Bapak Abraham. Begitu. Ya, menarik sekali Pak Theophilus. Saya kalau boleh pakai istilah
Jadi orang-orang Kristen ini menerima janji yang paling superioritas di dalam Yesus ya. Dan kalau saya boleh istilahkan, mati dalam iman itu adalah mati sukses bahagia. Karena sekalipun di sini pengharapan itu ada dan kadang belum terjadi, Betul. kita masih punya pengharapan yang jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat, yang mana kematian tidak mengakhiri itu semua, seperti itu ya. Jadi final destination kita itu City of God itu tadi. Bukan kesuksesan, bukan keberhasilan, bukan kebahagiaan sementara di bumi. Tapi kita juga harus mensyukuri kebahagiaan di bumi, Pak. Dan tetap mempercayai bahwa Tuhan campur tangan dalam kesementaraan ini. Jadi kalau Pak Tim misalnya sakit, ya doa dengan iman, minta kesembuhan. Kalau Pak Tim butuh sesuatu, ya minta sama Dia yang bisa menyediakan. Dengan kan percaya. God our provider, Yahweh Jireh, Dia yang akan menyediakan. Bahkan kalau misalnya Pak Tim, kita ini dalam kondisi lemah tubuh, kita pun juga punya pengharapan bahwa Tuhan akan memberi kekuatan, memulihkan. Nah, ayat-ayatnya ada, ada. Tapi kita harus tahu ada batasnya. Ada batasnya. Jadi tidak ada orang yang bisa hidup 1000 tahun, tidak ada. Ada batasnya. Nah, batasnya itu Tuhan yang menentukan, Allah yang menentukan. Cukup sekian, nak, gitu. Seperti Rasul Paulus. Iya, betul. Cukuplah kasih karuniaku. Ya, tapi itu pun tidak tidak membatalkan sukacita. Betul. Bahwa rupanya kita punya pengharapan yang gini, maksudnya sederhananya gini, Pastor. Misal saya sakit. Sakit ini mengganggu sekali. Dan sakit ini istilahnya? Ya, menyusahkan saya semuanya. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan berkata, cukup kasih karuniaku, saya harus jalani hidup, jalani bersama Roh Kudus Tuhan dengan keadaan saya yang semacam ini. Nah, itu pun tidak membuat sukacita saya berkurang berarti. Harusnya. Karena saya punya pengharapan. Selama ini pun ada Kristus di sini, ada Roh Kudus di sini, dan saya masih punya pengharapan City of God yang mana nanti Tuhan akan menyempurnakan segala sesuatu, seperti itu ya. Istilahnya mati dengan iman itu mati dengan tersenyum lebar, seperti itu ya. Harusnya demikian. Makanya ini kita ulas menjadi dasar iman bagi kita dan teman-teman yang mendengarkan. Gitu. Nah, bukankah ini yang sebetulnya dasar dari sukacita yang melampaui segala akal, Pak Theo? Seharusnya. Seharusnya memang ini yang harus kita exercise terus, bahwa sukacitaku itu karena aku ini punya Tuhan yang telah menyelamatkan aku, mengampuni aku, menjadikan aku anak-anaknya, dan menjadi pewaris dari City of God itu. Meskipun sekarang ini masih belum jadi kenyataan. Nah, kemudian kalau kita kembali mundur lagi, kaitkan dengan City of God yang present, sekarang itu ini. Kita ini garam dan terang loh. Benar. Kamulah garam dan terang. Jadi kita ini harus punya punya sikap bahwa aku punya tugas di atas muka bumi ini. Memberi dampak surgawi. Jadi peradaban surgawi sebisa mungkin kita bawa dan kita menggarami dan menerangi akan dunia yang korup ini. Nah, inilah sebetulnya kalau dikaitkan dengan City of God yang ditulis oleh Santo Agustinus, memang keduanya kan bercampur. Nah, kritik yang ada pada pengajaran City of God Agustinus kan seperti itu, nampaknya seolah-olah sikap apatis orang percaya pada pemerintahan yang ada di bumi. Maksud saya pemerintahan umum sementara ini kan tidak sempurna gitu, Pak Teofilus. Itu ada sikap apatis dari gereja terhadap seperti itu. Nah, sebetulnya kalau melihat lebih lanjut, justru orang-orang percaya di sini berdoa bagi pemerintahan yang ada sementara ini, yang tidak sempurna, jauh dari sempurna, yang masih gelap ini diterangi, supaya kerajaan surga menerangi dan memberi dampak seperti itu ya. Ya, itu makanya itu yang disebut kerinduan kita akan pertobatan.
Tetapi memang faktanya Pak Tim bahwa kekecewaan kita terhadap para pemimpin-pemimpin yang datang dan pergi, ya baik di Indonesia, baik di dunia ini, di negara manapun, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita seringkali berharap ini orang baik, ini akan jadi pemimpin yang bisa membawa perubahan pada bangsa kita. Tapi ternyata ada kekecewaan, tidak seperti yang diharapkan, gitu ya. Itu kalau sudah ke sana, jangan sampai patah semangat, jangan sampai putus asa, kemudian menjadi apatis. Kita tetap berdoa, tetapi kita pun ngerti bahwa yang ini kan bukan final destination. Betul. Ini hanya ya tugas kami untuk membawa peradaban City of God present ya yang hari ini itu dengan kesaksian kita, dengan keteladanan. Ya ini makanya umat Tuhan ini harus terus bertobat ya, harus beres dulu ya dengan diri sendiri dan dengan perilakunya supaya benar-benar bisa menjadi contoh teladan dan membawa terang dan garam. Luar biasa, terima kasih Pak Teofilus untuk sama-sama bisa menjadi bekal buat kita dalam menghadapi kenyataan ini. Iya, fakta di dalam keseharian. Ya saudara, kiranya ini semua bisa jadi berkat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut seperti biasa bisa disampaikan melalui email atau WA yang tercantum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom, Tuhan berkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.